Inna sayyida la yakunu bakhilan. Seorang pemimpin itu pantasnya adalah orang yang dermawan, bukan orang yang uh, apa uh, yang bakhil. Bukan orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit. Inna sayyida la yakunu bakhilan. Orang yang jadi pemimpin itu adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang tidak pelit, orang-orang yang tidak kikir, orang-orang yang tidak bakhil. Siapa Sayyid? Sayyid alladhi yafuku qawmahu fi syaraf. Itu Sayyid. Sayyid itu adalah orang yang yafuku qawmahu fi syaraf. Orang yang memiliki kemuliaan di atas kaumnya, di atas kelompoknya. Jadi yang paling mulia, yang paling terhormat, dialah yang menjadi pemimpin. Itulah Sayyid. Nah, Sayyid ini, orang yang menjadi pemimpin ini, la yakunu bakhilan, ay la yambaghi lahu. Pantasnya atau seyogyanya adalah orang yang dermawan. Orang yang jadi pemimpin itu adalah mestinya orang-orang yang dermawan. Karena bagaimana seorang pemimpin kalau pelit? Bagaimana menjadi pemimpin kalau kikir? Pemimpin itu adalah orang yang mengayomi, membantu, menolong, punya rasa empati, punya rasa kasih kepada kelompoknya, kepada rakyatnya. Maka tidak heran apabila ada orang ingin mencalonkan menjadi seorang pemimpin, jadi seorang bupati, gubernur, bahkan presiden sekalipun, mereka muncul menjadi sosok yang dipandang adalah orang-orang yang dermawan, suka membantu, suka menolong, suka memberi, terlepas itu adalah pencitraan atau tidak. Intinya apa? Intinya adalah orang yang menjadi pemimpin itu ingin dipandang bahwa dirinya adalah bukan orang yang pelit, bukan orang yang bakhil, bukan orang yang kikir, tetapi adalah orang yang dermawan, orang yang suka membantu, orang yang suka memberi. Makanya tidak heran kalau kita melihat itu tampak ketika masa-masa pemilu. Ketika masa-masa pemilu, para calon pemimpin itu mereka berlomba-lomba untuk mendekati masyarakat dengan apa? Dengan sifat kedermawanan mereka yang ditampakkan, memberi, menolong. Karena memang seorang pemimpin itu tidak layak kalau dia pelit, kalau bakhil, kalau kikir. Inna sayyid la yakunu bakhilan. Ini diceritakan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an pernah berkata kepada menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bani Salamah, kata Rasulullah,
kepada Bani Salamah, wahai Bani Salamah. Bani Salamah sebuah suku, ya, suku Bani Salamah. Rasulullah mengatakan, man sayyidukum, wahai Bani Salamah, siapa pemimpin kalian? Jadi Rasulullah ingin tahu pemimpin dari kabilah Bani Salamah. Man sayyidukum, siapa pemimpin kalian? Siapa yang memimpin kalian? Maka mereka mengatakan, Hurr bin Qaisin ya Rasulullah. Pemimpin kami adalah Hurr bin Qais, seorang sahabat. Tapi wa inna lanubkhiluhu, tapi kami memandang dan melihat dia adalah seorang yang tidak dermawan, yang kikir, pelit. Akhirnya kata Rasulullah, inna sayyid la yakunu bakhilan. Orang yang jadi pemimpin itu tidak pantas kalau dia pelit, kalau kikir. Orang yang dipilih menjadi pemimpin itu mestinya dia harus memiliki sifat yang dermawan, yang suka menolong, suka memberi. Dikatakan su'dudun bila judin kamulkin bila junudin. Su'dudun itu masdar dari sadah, yasudu siyadah, su'dah su'duh. Su'dudun siyadatun, su'dadun su'dadun. Su'dudun bila judin kamulkin bila junudin. Su'dudun itu azamah, kepemimpinan. Su'dudun bila judin, kepemimpinan seseorang dengan tanpa menampakkan rasa kedermawanan. Orang jadi pemimpin tapi tidak dermawan, tak lampu, cerai, itu kamulkin bila junud, seperti kerajaan tanpa tentara. Kerajaannya besar tapi tidak punya tentara. Itu sama dengan sebuah kepemimpinan tapi tidak ada kedermawanan. Su'dudun bila judin kamulkin bila junud. Dikatakan al-jud harisul a'rad. Al-jud harisul a'rad. Kedermawanan itu adalah sesuatu yang menjaga kewibawaan seseorang. Orang kalau ingin wibawa, maka tampakkan sifat dermawannya. Orang yang dermawan, dia akan wibawa di mata masyarakat, di mata makhluk, di mata manusia. Al-jud harisul a'rad. Orang kalau kikir, kalau perlit, nggak dermawan, maka dia dipandang tidak punya kewibawaan. Orang yang wibawa itu adalah orang yang dermawan, orang yang tidak kikir, tidak pelit. Al-jud harisul a'rad. Jadi yang menjaga kewibawaan seseorang adalah sifat kedermawanannya. Sifat kedermawanannya. Orang kalau suka memberi, dermawan, suka menolong, walaupun lah misal andik salah tapi sering iberi lampe, orang todus. Mun suka nolong, suka beri, walaupun dia tidak punya jabatan apapun, kemuliaan apapun, tapi kalau dermawan, maka dia di mata masyarakat, di mata manusia punya punya kewibawaan. Wa manjada sadah. Manjada sadah. Barang siapa yang dermawan, dialah yang akan menjadi pemimpin. Manjada sadah. Barang siapa yang dermawan, sadah, dialah yang menjadi pemimpin. Makanya calon pemimpin itu berlomba-lomba mereka menampakkan sifat kedermawanannya. Siapa di antara mereka yang paling dermawan, yang paling banyak membantu, yang paling banyak menolong di masa-masa pemilu. Selesai pemilu, ya abali daka ada sefata beng sebeng, ya. Karena memang karena memang yang layak di mata masyarakat yang menjadi pemimpin itu adalah mereka yang dermawan. Manjada sada. Judur rajul dikatakan yuhibbuhu ila addadih. Judur rajul yuhibbuhu ila addadihi. Wa bukhluhu yubghiduhu ila auladihi. Judur rajul, kedermawanan seseorang itu, yuhibbuhu ila addadihi, dia akan
menjadikan musuh-musuhnya itu cinta kepadanya. Ya, itu menunjukkan betapa dampak dari kedermawanan seseorang itu mampu menjadikan bahkan musuh-musuhnya itu cinta kepadanya. Apalagi para sahabat, teman-temannya, tambah seneng mun andi kanca selampe tak cerai. Bahkan musuh sekalipun bisa seneng mun orang gelek lampe. Judur rajul yuhibbuhu ila addadihi. Tapi sebaliknya bukhluhu yubghiduhu ila auladihi. Sebaliknya orang kalau pelit, kikir, orang-orang dekatnya, sahabatnya, bahkan anak-anaknya nggak senang, benci. Kalau apa? Kalau tidak dermawan, kalau tak lampe. Dikatakan apa? Bakhil itu, cerai itu imsakul muqtanayat amma la yahiqqu habsuha anhu. Menahan sesuatu yang ia miliki dari sesuatu yang dia tidak punya hak untuk menahannya, baik secara syariat atau secara muru'ah. Secara syariat lampe, secara syariat atau secara muru'ah. Dan kikir, pelit terhadap sesuatu yang wajib secara syara', maka lebih buruk orang yang kikir atau pelit terhadap sesuatu yang wajib secara syara'. Ada pelit yang wajib secara syara', ada pelit secara muru'ah. Misal syariat memerintahkan bahwa untuk sebagian dari hartamu ada hak-haknya para fuqara dan masakin. Zakat, pasta ibaki zakat. Ada cerainya mana? Cerai dak kebareng wajib, dak kebareng si wajib mungku syariat. Wajib lebih coba orang. Jadi lebih coba orang cerai dak kebareng si wajib untuk ibaki secara syariat. Cerai tak meri zakat. Ada kikir terhadap sesuatu yang wajib secara muru'ah. Secara muru'ah. Ya, tak wajib secara syariat, tapi secara muru'ah. Secara bagus orang kena meri, pah tak meri. Sedekah misal, pah tak sedekah. Bukan sesuatu yang wajib. Bercerai secara cerai dak kebareng si wajib secara muru'ah, tak wajib secara syariat tapi secara muru'ah wajib. Pada orang kikir terhadap sesuatu yang wajib secara syariat, dan itu lebih buruk daripada orang yang kikir terhadap sesuatu yang wajib secara muru'ah. Dan orang yang tidak kikir dermawan terhadap sesuatu yang wajib secara keduanya, baik secara syariat atau secara muru'ah, maka faqad bari'a minal bukhli, dia telah terbebas daripada sifat bakhil. Tapi belum tentu dikatakan atau belum nyampe dia terhadap darajatus sakha atau jud. Jadi jud itu orang yang dermawan lampe dak keperkara si wajib secara syariat dan muru'ah. Secara syariat kotu ibaki tak cerai, beri zakat, ya, apa yang menjadi kewajibannya untuk mengeluarkan zakat kepada mereka para mustahikin, lampe otaba sedekah secara muru'ah. Wah, aru cering soki bita sedekah, bita abentoh itu lampe, tapi bukan sakha, bukan jud. Bukan sakha, bukan jud.
Dia hanya bari minal bukhl. Dia hanya terbebas daripada sifat bakhil. Tidak kikir, tidak bakhil, tidak pelit. Tapi belum sampai kepada jud dan sakha. Orang yang sampai kepada jud dan sakha, dermawan, lampe, kalau dia memberi lebih daripada semestinya. Lebih daripada semestinya. Orang Arya mestinya saya sedekah karena dia mampu si soki. Pah orang saya eling celing, saya tak pate soki, pah haji saya meri. Wah, Arya sakor, Arya jut. Kalau memang dia kaya, dia punya ya, dia punya harta yang berlimpah, mestinya dia yang memang memberi atau yang dermawan. Kalau dia dermawan, ya biasa. Memberi cuman berempah dari dia. Biasa. Tapi mau abri lebih dari semestena, itulah jud. Jadi memberi daripada memberi sesuatu lebih daripada semestinya, itulah jud dan sakha. Kalau secara akal biasa pada sing soki meri saja biasa. Itu bukan sakha, bukan jud, bukan dermawan. Hanya dia bari aminal bukhl. Dia terbebas daripada sifat pelit dan bakhil. Tak kocak bakhil dari itu. Orang yang dermawan itu dia memberi lebih daripada semestinya. Atau secara akal aja beni selampe paha beri. Mestinya ruwa selampe, arwa sesoki, paha dia selampe, cing aja tadi bisa lampe. Ari saya kocak jud ban sakha. Jadi orang yang jadi pemimpin itu bukan yang kaya, bukan yang memiliki strata sosial yang tinggi, tetapi yang dermawan, yang paling dermawan. Dan dermawan itu tidak diukur dari hartanya, dari nasab dan keturunan silsilahnya. Tapi apa? Tapi sifat dermawan itu lahir dan timbul dari atena orang. Baik soki atau miskin, andik pangkat atau benje, andik nasab mulja atau benje. Bada salah situng ulama kaya dermawan. Bada orang datang beri ria. Akhirnya cang tamu ikla, duh pancenengan bicek lampe. Abdina paring nikah. Akhirnya kata ulama itu, ada yang lebih dermawan dari aku. Saudaraku, engki, iya, tang teretan lebih lampe dari engkau. Kak di mecompong, wah ini sejero mana? Wah yentaren kakek, ternyata rumahnya dari kedek, dari kajuh, tandi, masuk, marenjia yang kayak kopi separuh gelas, marenjia pah mulai. Mikir, loh katanya lebih lampe dari sekadis aneka seruang kok beriin ria sebareng. Ari kun cuman beriin kopi separuh, pi kocak lebih lampe ya. Akhir pahentar boleh. Kiai pancenengan bi ada bu teretan pancenengan kadis lebih lampe dari pancenengan. Cing pancenengan nika beri datan kula seborong, beri obong, beri sarong, beri seborong. Ika disa teretan pancenengan dan kula gonceman beri kopi separuh gelas. Bi ngocak lebih lampe ki sepi pancenengan. Akhirnya kata ulama itu, apa yang saya berikan itu tidak sampai separuh dari hartaku. Karena soki. Sedangkan saudaraku itu miskin, bakna iberi separuh gelas kopi nang are juah tak andi apa tak andi pese tak andi itunya kuncoman andi kopi segelas yang separuhnya dia berikan kepada kamu, maka kopi separuh gelas itu sama dengan separuh hartanya. Sedangkan engkau meri ria tak sampai separuh dari hartaku. Maka dermawan atau tidak seseorang tidak dilihat dari kaya dan miskinnya, tapi dari apa? Dari sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Prosentasenya separuh daripada hartanya atau
3/4 dari hartanya, atau hanya kecil dari sebagian hartanya. Mun orang sogi meri pese 100 ita iko cak lampak lah kalau kene, tapi mun orang miskin meri 100.000 boleh jadi itu adalah seluruh harta bendanya yang diberikan kepada orang lain. Wallahu a'lam.